Pemirsa, hari ini Pengadilan Negeri Tipikor akan menggelar sidang kasus korupsi timah Harvey Muiz. Agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan saksi dengan menghadirkan sejumlah saksi. Salah satunya adalah Sandra Dewi. Untuk laporan selengkapnya kita langsung bergabung dengan jurnalis Metro TV, ada Arbida Dono Sesmito, langsung dari PN Tipikor Jakarta. Selamat siang Arbida. Arbida, apa saja poin-poin menarik dari sidang yang tadi sudah digelar? Baik, selamat siang Glory dan juga pemirsa, terkait dengan sidang lanjutan dari kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga timah tahun 2015 hingga 2022 ini memang sudah dilanjutkan kembali sejak tadi sempat diskors selama kurang lebih 1 jam, dan ini tadi akan dimulai lagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU untuk 3 terdakwa, yaitu Harvey Muiz, kemudian ada Suparta dan Reza Adriansyah. Terkait dengan saksi hari ini, JPU menghadirkan kurang lebih 13 saksi, diantaranya adalah Sandra Dewi sebagai istri dari Harvey Muiz dan juga Helena Lim, manajer dari PT QSA. Dan ini menjadi sidang perdana bagi Sandra Dewi. Jika tadi ditanyai mengenai apa saja poin menarik yang tadi kami dapatkan dari persidangan pada hari ini, ada beberapa poin menarik tadi yang kami dengar dari pernyataan Sandra Dewi ketika menjawab Hakim Ketua Eko Arianto, yaitu diantaranya adalah yang pertama, Sandra Dewi ini mengaku bahwa keseluruh perhiasan ataupun juga puluhan tas mewah ini tidak terkait dengan uang korupsi, hasil korupsi dari timah dari suaminya begitu. Namun ia mengungkapkan bahwa perhiasan kemudian tas mewah itu ia dapatkan dari hasil kerja kerasnya bekerja sebagai public figure atau dari hasil tabungannya sejak tahun 2000-an. Kemudian ia juga mengatakan bahwa selama menikah ia tidak pernah menerima atau mendapatkan aset dari Harvey Muiz, hanya cincin pernikahan dan juga cincin tunangan. Kemudian ia mengatakan bahwa untuk perhiasan itu adalah kerja kerasnya dia sebagai public figure yang bekerja sama dengan sejumlah brand-brand perhiasan. Lalu terkait dengan hubungan Harvey Muiz dengan PT Timah Tbk selaku perusahaan BUMN, Sandra Dewi ini mengaku jika ia mengetahui sejak awal suaminya ada hubungan dengan PT Timah Tbk akan melarang, karena dirasa Sandra Dewi mengatakan akan beresiko tinggi, karena Sandra Dewi menyebutkan adanya pengalaman dari sejumlah rekannya dengan hal yang sama yang akhirnya terlibat masalah hukum ketika terlibat dengan perusahaan BUMN, dan juga ia hanya mengetahui bahwa suaminya ini adalah pengusaha batubara, bukanlah pengusaha timah. Dan ia juga beberapa kali menyebutkan bahwa ia pada saat press conference ketika ia menikah maupun bertunangan, ia mengaku pada awak media bahwa ia mengenalkan suaminya sebagai pengusaha batubara, bukan sebagai pengusaha timah. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lengkapnya bagaimana isi persidangan pada hari ini, berikut cuplikannya untuk Anda. 141 emas. Ini perhiasan ya, perhiasan yang mulia. Cincin, gelang, kalung. Ya, saya harus menjelaskan karena ini klien saya semuanya protes yang mulia. Jadi selama 20 tahun saya bekerja, saya pernah menjadi 3 brand ambassador brand emas, perhiasan, jewelry yang mulia. Palace Jewelry, UBS Gold, dan yang paling lama ada Sandra Dewi Gold selama jalan 6 tahun yang mulia. Jadi dari tahun 2018 sampai sekarang, setiap 2 minggu sampai 1 bulan kami memproduksi dan mendesain emas sekitar 5 sampai 24 tipe. Jadi selama bertahun-tahun ini brand-brand yang mengontrak saya sebagai brand ambassador memberikan saya perhiasan ini untuk saya pakai, kemudian saya promosikan, saya foto dan saya syuting, dan saya bikin video, bikin konten yang mulia. Bukan diberikan kepada saudara? Diberikan kepada saya. Tapi dipakai, harus pakai terus ya? Dipakai dan dipromosikan, dan saya bisa membuat perhiasan bentuk apa saja, warna apa saja yang saya inginkan. Jadi semua yang disita ini adalah semua brand-brand saya, yaitu Sandra Dewi Gold, Palace Jewelry, UBS Gold, kemudian juga ada Maha Jewelry yang mengendorse saya, ada 37, 71 dari Sandra Dewi Gold, 37 dari Maha Jewelry, kemudian ada 10 dari Treasure Luxury yang tokonya ada di Asta, kemudian juga ada perhiasan yang diberikan oleh PT Unilever Indonesia, karena saya sebagai brand ambassador terlama mereka selama 8 tahun, karena saya mengiklankan beberapa produk dari PT Unilever, dan ada juga perhiasan dari Walt Disney Southeast Asia, yaitu Walt Disney dari
Asia Tenggara yang mengontrak saya sebagai brand ambassador Disney Indonesia. Bentuknya apa? Mickey Mouse atau Donald? Mickey Mouse yang mulia dan disita juga. Kan saya tahu itu. Ya. Ya. Waktu itu kan serinya itu ya. Apa yang mulia? Pada saat Walt Disney tadi loh. Ya. Betul. Kan Ya. bentuknya Mickey Mouse itu. Ya. Kemudian ini apa ada emas batangan juga? Ada Yang satu emas batangan kecil yang diberikan orang tua saya. Berapa beratnya? Saya lupa yang 50 mulia. apa 100? Saya lupa yang mulia. Ini adalah tradisi yang mulia. Ketika anak pertama saya lahir, orang tua saya memberikan emas. Ini adalah tradisi kami warga etnis Tionghoa. Ketika anak lahir, neneknya, kakeknya memberikan emas ini dan itu yang disita oleh kejaksaan. Itu. Ada lagi yang belum saya tanyakan? Banyak sih. Enggak, yang disita oleh Ya. kejaksaan yang belum saya tanyakan. Tadi kan saudara protes kan menyampaikan emas belum. Ya, Yang saya tanyakan apaan masih ada? enggak yang mulia. Pokoknya tidak ada yang diberikan suami saya kepada saya karena Satu pun tidak ada. ada yang mulia cincin kawin dan cincin pertunangan. Gitu. Masih ada sekarang. Masih mau disita saya nggak kasih. Dan pemirsa, keterlibatan dari Sandra Dewi ini tentunya diduga sebagai penerima manfaat. Karena kalau kita ingat pada sidang pada Agustus lalu, dalam dakwaan JPU mengatakan bahwa Harvey Mois ini memberikan sejumlah uang pada Sandra Dewi untuk dibelanjakan sejumlah barang mewah begitu. Seperti 88 tas mewah, 141 perhiasan dan lain sebagainya. Dan saat ini puluhan tas mewah itu pun juga sudah disita oleh pihak Kejaksaan Agung sebagai barang bukti dari tindak pidana pencucian uang. Dan terakhir juga Sandra Dewi ini disebut pada sidang 9 Oktober lalu ini oleh istri dari ex-direktur utama PT RBT Anggraini yang menyebutkan bahwa Sandra Dewi ini mentransfer pada Anggraini sekitar 10 miliar rupiah di mana ini untuk modal usaha suaminya yaitu Suparta ex-direktur utama PT RBT. Dan hal tersebut juga sampai saat ini kami masih belum mengetahui apakah hal tersebut disampaikan atau ditanyakan dari hakim ke Sandra Dewi pada hari ini. Glory? Bida, selain Sandra Dewi, mungkin bisa Anda rinci siapa saja yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang dengan terdakwa Harvey Mois kali ini? Baik, memang pada hari ini ada 13 saksi yang dihadirkan oleh JPU pada Pengadilan Negeri Tipikor pada sidang lanjutan hari ini. Di antaranya adalah ada Helena Lim, manajer dari PT KSE, kemudian ada Sandra Dewi, istri dari Harvey Mois, lalu ada Kartika Dewi, adik dari Sandra Dewi, lalu ada adik dari Harvey Mois, ada Anggraini, yaitu istri dari ex-direktur utama PT RBT, dan lain sebagainya. Dan untuk Helena Lim tadi menjadi saksi yang pertama ditanyai atau dimintai keterangan oleh Hakim Ketua Eko Arianto pada saat sidang lanjutan ini dimulai, di mana ada beberapa poin menarik Glory dan juga pemirsa ketika Helena Lim ini menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan apakah ia mengenal Harvey Mois secara personal, dan mengakui memang Helena Lim ini mengaku mengenal Harvey Mois sejak tahun 2016 sebagai pengusaha batubara dan tidak mengenal Harvey Mois sebagai pengusaha timah. Dan Helena juga mengaku pernah menampung sejumlah uang dari Harvey Mois untuk ditukarkan begitu dalam perusahaan valuta asingnya senilai 20-30 juta US dollar. Namun ia mengaku tidak mengetahui jika transaksi tersebut ini terkait dengan uang korupsi timah atau uang korupsi pengelolaan tata niaga timah. Dan Helena juga hanya mengetahui bahwa uang-uang tersebut adalah untuk dana CSR. Yang mana kita ketahui pemirsa bahwa CSR ini digunakan Harvey Mois sebagai modus untuk mengumpulkan uang dari sejumlah smelter yang ikut berkegiatan atau ikut untuk kegiatan timbang ilegal atau maksud saya adalah tambang ilegal begitu, yang tentunya menyeret beberapa orang termasuk menyeret Harvey Mois di dalam kasus tambang timah di tahun 2015 sampai tahun 2022. Dan saat ini sidang lanjutan pun juga sudah dimulai kembali dan kita akan nantikan apa saja fakta terbaru pada sidang hari ini terkait dengan kasus tambang timah ini. Kembali ke studio Glory. Baik, terima kasih Arbida melaporkan langsung dari Gedung Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat.